Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najib Putra Pranata dari Prodi Informatika di mata kuliah Arkom. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan komputer dari generasi 1 hingga generasi modern saat ini. Komputer yang kita gunakan sekarang sangat canggih dan praktis. Namun, tahukah kalian bahwa dulu komputer berukuran sangat besar dan hanya bisa digunakan untuk perhitungan sederhana? Mari kita bersama perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama dimulai sekitar 1940-an. Komputer pada masa ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukurannya sangat besar, bahkan memenuhi satu ruangan. Selain itu, komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang sangat besar dan mudah panas. Pada generasi kedua, tabung vakum digantikan oleh transistor. Ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Komputer mulai digunakan untuk keperluan bisnis dan pemerintahan. Pada generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC. Dengan teknologi ini, komputer menjadi lebih cepat dan lebih kecil lagi. Pada masa ini juga mulai dikenal sebagai operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program sekaligus. Generasi keempat ditandai dengan ditemukannya mikroprosesor. Semua komponen penting komputer dimasukkan ke dalam satu chip kecil. Inilah munculnya komputer pribadi atau PC yang digunakan di rumah dan sekolah. Komputer mulai berkembang pesat dan digunakan hampir di semua bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Saat ini, kita berada di generasi kelima, yaitu era komputer berbasis kecerdasan buatan atau AI. Komputer tidak hanya menghitung, tetapi juga dapat belajar, mengenali suara, wajah, dan bahkan membuat keputusan sederhana. Contohnya adalah smartphone, asisten virtual, sistem otomatis di berbagai bidang. Dan setelah kita melihat perjalanan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima, kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi berkembang karena kebutuhan manusia yang terus meningkat. Pada awalnya, komputer diciptakan hanya untuk membantu perhitungan matematis dalam skala besar, terutama untuk kepentingan militer dan penelitian. Namun seiring waktu, komputer berkembang menjadi alat yang membantu hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hari ini, komputer tidak hanya berbentuk PC atau laptop. Smartphone yang kita gunakan setiap hari juga merupakan komputer yang canggih dalam ukuran kecil. Bahkan sistem perbankan, transportasi online, rumah sakit, sekolah, hingga media sosial, semuanya berjalan dengan bantuan sistem komputer. Perkembangan ini menunjukkan bahwa komputer bukan lagi sekedar alat, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab besar. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pekerjaan menjadi lebih cepat, komunikasi menjadi mudah, dan informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Tetapi dampak negatifnya juga ada, seperti penyalahgunaan data, kecanduan teknologi, hingga kejahatan cyber. Sebagai generasi muda seperti kita, khususnya yang belajar di bidang teknologi, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna, kita harus menjadi pencipta dan pengembang. Kita harus memiliki etika dalam menggunakan komputer dan internet. Perkembangan komputer juga membuka peluang besar di dunia kerja seperti programmer, network engineer, cyber security, data analis, dan pengembangan AI atau artificial intelligence. Artinya, masa depan sangat terbuka bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi. Jika dulu komputer berukuran satu ruangan, sekarang bisa masuk ke dalam genggaman tangan. Seperti ini. Dan mungkin di masa depan komputer akan semakin kecil dan semakin cerdas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.